semuanya, perkenalkan saya Kalisa Novitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai Discovery Learning. Teori yang melandasi model pembelajaran Discovery Learning berasal dari teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Bruner menjelaskan bahwa belajar akan lebih bermakna ketika peserta didik menemukan sendiri konsep dan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Teori lain yang mendukung model ini antara lain adalah Cognitive Learning Theory dan Experiential Learning Theory. Menurut Kemendikbud dalam buku Guru Implementasi Kurikulum 2013, Discovery Learning adalah model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui kegiatan observasi, eksperimen, dan analisis. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses penemuan tersebut. Model ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, analitis, dan logis. Selain itu, Discovery Learning membuat peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya masing-masing. Nah, berikut 6 langkah dalam penerapan model Discovery Learning menurut Kemendikbud. Yang pertama adalah stimulasi, di mana guru berfokus untuk memberikan rangsangan dan menyajikan fenomena atau pertanyaan yang menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Rangsangan bisa berupa video, gambar, data, atau situasi yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Peserta didik merumuskan masalah berdasar rangsangan yang diberikan oleh guru mereka, sehingga mereka diajak untuk berpikir tentang apa yang ingin mereka ketahui dan bagaimana cara mereka untuk menemukan solusinya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, di mana guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, wawancara, ataupun artikel. Yang keempat, pengolahan data, di mana peserta didik menganalisis dan mengolah data untuk menemukan konsep yang menjawab masalah yang telah dirumuskan. 5. Pembuktian. Peserta didik membandingkan hasil temuannya dengan teori yang sudah ada, lalu melakukan bimbingan dengan guru mereka untuk membuktikan apakah hasil temuan mereka benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Yang keenam, menarik kesimpulan, di mana peserta didik menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran dan mendiskusikannya bersama kelas untuk memperkuat pemahaman konsep. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan di kelas. Di sini saya mengambil topik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Yang pertama itu pemberian rangsangan. Jadi di mana si guru menampilkan grafik atau data dari BPS serta berita terbaru tentang kenaikan harga pokok. Lalu memancing dengan pertanyaan seperti, kenapa sih harga bisa naik terus setiap tahun? Yang kedua, identifikasi masalah, di mana peserta didik merumuskan pertanyaan seperti apa saja faktor penyebab inflasi di Indonesia, lalu bagaimana inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang ketiga, pengumpulan data. Setiap kelompok mencari data penyebab inflasi dari internet, buku, dan sumber resmi seperti BPS. Keempat, pengolahan data, di mana peserta didik mulai menganalisis data yang telah mereka peroleh, lalu mengelompokkan faktor-faktor penyebab inflasi dan menghubungkannya dengan teori ekonomi yang relevan. 5. Pembuktian. Hasil analisis dibandingkan dengan teori inflasi dari para ahli, lalu guru membantu mengoreksi dan memperjelas konsep yang belum tepat. Yang keenam, kesimpulan. Setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil temuan mereka dan menyimpulkan bahwa inflasi disebabkan oleh kombinasi faktor permintaan, produksi, dan kebijakan moneter. Nah, di setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk model Discovery Learning sendiri, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Di sini memiliki beberapa kelebihan.
Yang pertama, mendorong peserta didik untuk aktif mencari dan menemukan konsep sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis dan secara logis. Yang ketiga, memperkuat daya ingat karena konsep ditemukan oleh pengalaman mereka langsung. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Yang kelima, membantu peserta didik untuk memahami hubungan antara teori dan praktik. Nah, sedangkan untuk kelemahan model discovery learning di antara lain, yaitu yang pertama memerlukan waktu yang relatif lama, karena proses penemuan butuh tahapan yang mendalam. Yang kedua, peserta didik yang pasif atau kurang percaya diri seringkali mengalami kesulitan untuk menemukan konsep mereka sendiri. Yang ketiga, guru perlu menyiapkan sumber belajar dan panduan yang cukup agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Yang keempat, tidak semua materi cocok diterapkan untuk model ini karena ada beberapa materi yang bersifat faktual dan membutuhkan hafalan. Jadi, model discovery learning membantu peserta didik untuk memahami konsep ekonomi melalui proses penemuan dan analisis mandiri. Dikarenakan, model pembelajaran discovery learning berdasarkan pada teori konstruktivisme Brunner yang menekankan peran aktif peserta didik dalam menemukan pengetahuan. Model ini terdiri dari 6 langkah utama mulai dari pemberian rangsangan hingga menarik kesimpulan. Menurut pendapat saya, model ini sangat sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran ekonomi, karena mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami keterkaitan antar konsep ekonomi melalui pengalaman langsung. Namun, guru perlu mengelola waktu untuk memberikan bimbingan yang cukup agar proses penemuan siswa berjalan dengan efektif. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih karena sudah menonton.